Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 4 Palembang, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha SMP Negeri 4 Palembang, dan yang kami sayangi dan kami banggakan, anak-anakku siswa-siswi baru tahun ajaran 2021-2022 SMP Negeri 4 Palembang. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan suatu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan kesempatan, sehingga kita masih dapat mengikuti acara masa pengenalan lingkungan sekolah. Salawat beriring salam mari kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita selalu mengharapkan syafaat dari beliau di akhir kelak kemudian. Anak-anakku yang kami banggakan, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang membangun karakter dan prestasi. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara membangun karakter dan prestasi tersebut? Dalam membangun karakter dan prestasi, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, niatkan belajar sebagai ibadah. Dalam memulai pembelajaran dengan ikhlas dan berniat sebagai ibadah, insya Allah tidak akan ada perasaan yang sia-sia dalam menerima ilmu, menerima pembelajaran hal apapun. Karena pada hakikatnya kita terlahir ke dunia ini, kita diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah ini menjadi yang sangat penting agar mudah pula pembelajaran itu dijalani dan diresap oleh akal. Ketika kita mampu mengenali diri kita, insya Allah akan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan jawaban atas apapun yang diinginkan oleh makhluknya. Yang kedua, menjaga akhlak dan patuhi peraturan. Akhlak yang dibahas di sini mencakup luas. Nilai-nilai, karakter dan juga peraturan yang ada di sekolah menjadi penting untuk dipatuhi. Lewat gerakan tersebut, anak-anakku bisa melatih kedisiplinan dan kepatuhan terhadap apa yang sudah ditentukan. Dari kepatuhan itu pula akan tampak akhlak baik yang sebenar-benarnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Konteks yang ingin diambil untuk menjadi siswa yang berkarakter adalah akhlak menjadi pedoman utama, bukan kepintaran akademik. Dalam arti
dengan mengutamakan akhlak terlebih dahulu, baru kepintaran akademik. Selanjutnya yang ketiga, hormati orang tua dan guru. Ini menjadi hal yang terpenting dari menjadi siswa yang berkarakter. Doa kedua orang tua di rumah menjadi restu yang paling penting. Dari orang tua kita memperoleh segalanya yang kita butuhkan sebagai anak, dan jangan sampai anak-anakku sekalian mengecewakan mereka. Di sekolah, semua ilmu yang didapatkan berasal dari guru yang mengajarkan tentang segala hal. Jadi tugas utama kalian adalah dengan memperhatikan guru saat sedang menjelaskan pelajaran. Maka dari itu, tetap hormatilah gurumu, agar ilmu yang kamu dapatkan nantinya menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang banyak. Selanjutnya yang keempat, mengatur perhatian dan waktu. Mungkin untuk menjadi pintar di sekolah semata-mata karena pandai mengatur waktu. Tapi di sini Bapak mengatakan bahwa mengatur perhatian terhadap suatu kegiatan adalah yang terpenting. Sudah banyak orang yang suka mengatur jadwal, tetap saja terjadi tabrakan waktu dan mengalami keterlambatan. Ketika ingin menjadi siswa berprestasi, yang harus kamu perhatikan atau yang harus kalian perhatikan adalah dengan mengatur perhatian terlebih dahulu, kemudian mengatur waktu. Lalu selanjutnya yang kelima, jadikan membaca sebagai kebutuhan. Menurut Profesor Dr. Raghib Al-Sirjani dalam bukunya Al-Qiraah Manhajul Hayah, beliau menyampaikan urgensi untuk jangan jadikan membaca sebagai hobi. Beliau memberikan pengandaian dengan meminum air. Apakah orang-orang bisa menjadikan meminum sebagai kegiatan hobi? Tentu saja tidak. Itu adalah kebutuhan setiap manusia. Dari situ pula beliau mengatakan, mengapa tidak menjadikan hal tersebut ketika pada kegiatan membaca buku. Yang keenam, motivasi dalam belajar yang tinggi dan optimis. Mungkin di antara anak-anakku berpikir jika terlalu ambisius untuk mencapai sesuatu adalah hal yang berlebihan. Memang benar, namun tidak seharusnya, malah merusak semangat untuk menjadi yang terbaik. Ambisius yang positif adalah ketika kamu sadar tujuan kamu belajar adalah untuk mengembangkan diri dan mengetahui rahasia alam semesta yang akan membuat kita lebih rendah hati kalau manusia itu tidak ada apa-apanya. Dari situ pula akan ada motivasi besar, yaitu dapat berkontribusi sebagai manusia yang menebar manfaat bagi manusia lainnya. Belajar dan tuntutlah ilmu dengan semangat. Yang terakhir, rendah hati dan menjaga tekad untuk berhasil. Dengan semua ikhtiar dan doa yang sudah kita lakukan, hal yang paling penting adalah rendah hati terhadap apa saja yang sudah kita usahakan serta apa saja yang sudah kita dapatkan
Jangan kecewakan diri kita sendiri dengan kenakalan yang kita perbuat. Percayalah, yang baik akan memperoleh kebaikan. Begitu pula sebaliknya, yang buruk akan memperoleh keburukan. Dengan mengedepankan tekad untuk selalu berhasil, sangat mampu membuat anak-anakku bersyukur tentang apa saja yang anak-anakku peroleh. Walaupun yang anak-anakku perjuangkan memperoleh kegagalan, dari situ anak-anakku bisa belajar untuk berbuat lebih di kemudian hari. Insya Allah, anak-anakku bisa menjadi anak yang membanggakan. Setelahnya, kita bisa memanfaatkan dan membagikan ilmu yang kita punya. Itulah 7 hal penting perhatikan untuk membangun karakter dan prestasi. Untuk menjadi siswa yang berprestasi dan berkarakter harus dimulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Jangan terburu-buru untuk menggapai cita-cita besar, namun selalu optimis dalam melakukan hal yang diinginkan. Pada akhirnya tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semuanya membuat kita kuat, lebih kuat, dan bisa menyemangati diri untuk menghadapi tantangan-tantangan baru di depan mata. Sebagai siswa-siswi SMP Negeri 4 Palembang, anak-anakku harus mengerti perjalanan kalian masih panjang. Mudah-mudahan dengan memperhatikan 7 hal tersebut, insya Allah menjadikan anak-anakku sekalian siswa-siswi yang berkarakter dan berprestasi. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.